Halo semuanya, saya sambung lagi di sesi ini adalah sambungan dari video sebelumnya ya, bersama saya Robin ya. Nah, di mana video sebelumnya itu pada saat merancang form barang itu ada masalah di bagian mencari data ya. Nah, jadi kemarin masalahnya adalah pada saat saya mencari locate ya menggunakan table barang locate. Nah, saya mau locate kode barang. Kode barang itu yang tersimpan di combo kode barang ya dengan fitur case insensitive, ternyata error. Nah, ternyata error merah. Nah, hal ini karena saya belum uses atau include data.db ya, data.db ya, seperti yang dilakukan di global. Nah, jadi dengan menginclude data.db maka LO case insensitifnya tidak masalah, tetapi masih ada error ya. Jadi karena LO case insensitive itu dia harus menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, jadi artinya jika tabel barang berhasil locate kode barang yang diketikkan di combo box kode, maka ya kita mau ngapain? Ya, tapi kalau tidak berhasil di locate, mungkin saya akan memunculkan kotak pesan application message box ya. Nah, pesannya adalah misalnya tidak dapat menemukan kode barang tersebut atau kode barang tersebut tidak terdaftar. Nah, kemudian keterangannya apa? Misalnya keterangannya adalah error atau apa lagi gitu ya, hasil pencarian misalnya. Nah, kemudian flag ini adalah MB OK atau MB error atau MB information, jadi banyak ini. Jadi MB icon saya gunakan MB icon misalnya exclamation ya. Ini tanda seru. Oke. Nah, tetapi kalau ditemukan ya, ini gunakan perintah else ya. Nah, kalau ditemukan maka mau ngapain? Nah, kalau ditemukan maka tampilkan datanya ke string grid. Tampilkan datanya ke text box ini, tampilkan datanya. Oke, kita coba. Nah, cara menampilkannya adalah memanggil masing-masing text box dan combo box ya. Jadi combo kode titik text itu diambil dari tabel barang titik fill ya, fill fn kode dan seterusnya. Oke, nah saya lanjut ya. Oke, jadi begitu juga dengan teks nama, ya, begitu juga dengan teks jenis, begitu juga dengan teks jumlah, ya, begitu juga dengan teks satuan, begitu juga dengan teks, beli, ya, kemudian teks jual, kemudian teks nilai modal ya. Oke, fill by name nama, kode nama, jenis, ya, jumlah, satuan, harga beli, harga jual, nilai modal. Oke, nilai modal. Nah, sebagai string. Oke, ada satu error, mungkin nama text boxnya salah. Text modal mungkin. Oke, nah kita coba jalankan. Oke, jadi apabila saya cari misalnya KB, dicari, kalau ketemu munculkan. Nah, kalau ketemu munculkan. Nah, di sini belum ada pemisah ya, belum ada pemisah ribuan. Itu memang harus diprogram lagi, tidak ada fitur bawaan ya. Oke, tapi mungkin tidak dibahas di sesi ini. Oke. Nah, kemudian kalau saya cari mouse, tapi di sini masalahnya kok saya bisa ketik huruf kecil ya di kode ya, itu akan kita perbaiki. Nah, tekan tombol cari, mouse-nya keluar. Kalau saya tarik monitor, saya cari, maka error, kode barang tersebut tidak terdaftar. Jadi begitulah cara menggunakan fitur locate. Oke, saya akan melanjutkan lagi ke bagaimana cara mengatur supaya tidak bisa diketik huruf kecil di sini ya. Nah, jadi di combo box tersebut, saya akan memanfaatkan event key press. Event key press ini agak sedikit matematis ya. Oke. Nah, jadi kode ASCII untuk huruf kecil, huruf A ya, itu adalah 97, itu saya hafal. Kode ASCII untuk Z adalah 122. Nah, sementara kode ASCII untuk huruf A besar itu adalah 65 dan kode ASCII untuk Z besar itu adalah 90. Jadi kita pasti kepikir bagaimana caranya supaya kecil jadi besar. Yaitu bagaimana caranya supaya 97 bisa menjadi 65.
bagaimana caranya 122 bisa menjadi 90? Yang paling mudah adalah kurangi dengan 32, karena selisih antara huruf besar dengan huruf kecil adalah 32. Jadi kita deteksi dulu apakah key yang diketik di sini, key yang diketik ada responnya di sini, memberikan respon di key press ini. Nah, apabila key-nya itu adalah nomor 97 sampai 122 dengan cara ya, jika key yang diberikan itu masih lebih besar sama dengan nomor 97 dan key yang diberikan itu lebih kecil sama dengan nomor 122 ya. Aduh, saya nggak bisa ingat ini kode ASCII gitu ya. Nah, kalau nggak ingat kode ASCII ya bisa juga pakai A kecil, bisa gunakan juga Z kecil, bisa ya. Nah, maka bagaimana cara menguranginya? Maka key akan dijadikan karakter dari ya, dari si nomor dari key dikurangi nomor dari key kurang 32. Nah, apa maksudnya nomor dari key? Nomor itu kode ASCII. Nah, untuk dapatkan kode ASCII ada fungsi yang namanya ORD. Nah, jadi kode ASCII daripada huruf A sampai Z kecil dikurangi dulu dengan 32, baru dijadikan huruf kembali. Jadi beginilah caranya membuat huruf kecil menjadi besar secara live. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya di sini bahwa jumlah barang tidak boleh sembarangan bertambah, karena jumlah barang hanya boleh bertambah kalau ada masuk barang atau pembelian. Jumlah barang hanya boleh berkurang kalau ada keluar barang atau penjualan. Nah, jadi jumlah barang ini saya akan menandai dengan read only, artinya tidak boleh sembarangan diedit. Oke, nah kalau untuk harga beli, harga jual, nilai modal juga sama, tidak boleh sembarangan diketik modalnya. Ini bisa terjadi korupsi, makanya harus diproteksi. Kita bisa sembarangan mengedit modal, jumlah barang, wah ini bahaya. Nah, tetapi kalau harga standar dan harga beli itu kadang-kadang kan berubah. Jadi kita izinkan untuk diketik ya. Nah, tetapi yang diketik di sini huruf tidak boleh huruf harus bisa diabaikan. Jadi untuk text box beli ya, text box beli akan saya buat misalnya teks harga key press. Saya ganti menjadi teks harga teks HRG key press. Nah, di mana setiap teks harga key press itu kalau terdeteksi yang di luar angka, kita tolak. Di luar angka itu notasi matematikanya adalah jika key lebih kecil dari 0 ya, karena angka kan 1 digit ya. Atau ya nggak bisa pakai n ya, karena garis bilangannya kiri kanan ini ya, lebih kecil dari 0, lebih besar dari 9. Garis bilangan kalau kita buat di matematika itu kiri kanan. Jadi kalau kiri kanan itu nggak bisa digabung. Kalau nggak bisa digabung maka nggak bisa pakai OR ya. Nah, OR key lebih besar dari 9. Nah, inilah kondisi di mana ini bukan merupakan angka. Nah, kalau bukan merupakan angka, maka key dibatalkan dengan nomor 0. Jadi memberikan nomor 0 itu untuk membatalkan key, tetapi bahaya. Apabila numerik salah ketik, ditekan backspace, dihapus, nggak bisa dihapus. Karena backspace itu ternyata masuk di antara ini. Karena backspace itu memang bukan angka. Nah, jadi untuk backspace kita buat pengecualian ya, dan selama key tidak sama dengan backspace. Backspace itu nomor 8. Nah, jadi dapat pengecualian dia kalau backspace ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, maka yang pertama ketikan di combo box ya, yaitu ketikan di combo box itu saya ketik huruf kecil. Ini kondisi keyboard saya caps lock off. Nah, kecil akan dibesarkan. Nah, oke, yang kedua, saya ketik huruf di sini akan ditolak. Tapi kalau saya ketik angka akan diterima. Nah, tetapi beberapa hal harus kita setting juga. Masa nominalnya bisa besar-besar ini? Melebihi batas ya. Melebihi batas 4 miliar ya. 2 miliar ya. Nah, jadi sehingga untuk itu pengaturan ini juga harus dilakukan. Nah, karena mengingat database kita ini ya, kan ada tempat penampungannya. Kalau kita berikan nilai yang di luar penampungannya bisa error. Jadi untuk itu saya sesuaikan juga. Untuk ketikan di kode itu maksimumnya saya atur ya, max length. Panjang maksimum adalah 15. Max length 0 artinya tak terhingga ya. Nama itu 50 huruf. Kemudian jenis itu 20 huruf. Nah, jumlah barang mungkin saya batasi sekitar 8 huruf. Nah, harga beli saya batasi mungkin 12 huruf. Harga jual mungkin juga 12 ya. Nilai modal nggak perlu dipusingkan karena nggak diketik ya. Satuan mungkin 20 huruf. Nah, oke. Nah, selanjutnya karena settingan sudah selesai, nah kita akan mencoba yang nomor 2 mudah, yaitu
membersihkan, mengosongkan text box ini. Jadi kalau setelah kita cari, kita nggak mau cari lagi, maka bisa tekan data baru. Nah, kalau data baru ditekan, maka kosongkan kode, nama, jenis, ini mudah. Gunakan fitur clear, tapi yang angka 0 ini nggak bisa. Yang angka 0 nggak bisa ya, kita coba. Nah, apabila data baru ditekan, nah mungkin satu hal saya lupa tadi adalah bahwa text box jual ini juga ketikannya juga harus numerik. Jadi key press-nya saya pinjam key press yang sudah kita buat di text box beli tadi. Jadi supaya fungsinya sama, yang program yang dijalankan juga sama, jadi sehingga penolakan atas ketikan yang bukan angka akan ditolak ya, akan dilakukan juga hal yang sama. Oke, saya lanjut. Di mana tadi? Di sini masih button 4 ya, saya belum mengganti namanya, jadi saya ganti dulu namanya. Ini adalah button tambah, name, button tambah. Kemudian yang di sini adalah button ubah. Kemudian yang di sini adalah button hapus. Oke. Nah, kemudian data baru ini ya, data baru ini akan saya ganti button baru. Nah, saya double klik di button baru, inilah dia. Nah, button baru harus mengosongkan combo box, combo kode titik clear. Rupanya clearnya ini nanti menghilangkan semua data barang, bahaya. Jadi saya panggil aja combo kode itu teks sama dengan kosong. Nah, tetapi untuk teks nama itu langsung bisa pakai clear, teks jenis itu bisa langsung pakai fitur clear, kemudian teks satuan itu bisa pakai fitur clear langsung, tapi untuk jumlah tidak bisa. Teks jumlah, titik teks, karena kita harus memberikan angka 0. Kenapa? Karena menandakan bahwa dia harus diisi dengan numerik. Nah, begitu juga dengan teks harga beli, teks harga jual, dan teks nilai modal. Nah, tetapi setelah ini semua, setelah dikosongkan, nah fokusnya itu harus kembali ke combo box. Maksudnya ketikan itu harus kembali ke kode barang. Nah, jadi supaya ketikannya itu, kursornya itu di kode barang kembali, maka pasangkan combo kode di set for focus. Fokuskan kembali kursor keyboard ke combo box kode supaya bisa diketik mulai dari kode gitu ya. Nah, inilah button baru, coba kita jalankan. Nah, jadi di sini saya bisa mencoba cari keyboard, kalau nggak mau lagi tekan data baru. Oke, nah saya akan selesaikan button tambah, ubah, dan hapus ya. Oke, ayo. Nah, kalau button tambah ditekan, ada baiknya periksa dulu kode barangnya. Kalau kode barangnya sudah ada di sini, ya berarti jangan ditambah, barangnya jadi double, error nanti ya. Nah, jadi untuk penambahan data barang kita harus periksa dulu yang pertama, minimal kode barang sudah diisi, nama barang sudah diisi, jenis mungkin opsional, satuan mungkin wajib diisi. Nah, kalau harga-harga ini biarkan aja dulu ya. Oke, biarkan dulu sementara. Oke, nah jadi saya coba di tombol tambah. Pertama kali pastikan ya bahwa text box ya, combo box kode itu tidak kosong. Oke, lanjut dengan ini ya. Lanjut dengan teks nama, jangan sampai kosong. Lanjutkan dengan teks jumlah, teks satuan ya. Satuan jangan sampai kosong. Kemudian teks harga beli jangan sampai kosong. Teks harga jual jangan sampai kosong. Nah, kalau untuk modal nggak usah, nggak masalah ya. Nah, kalau semuanya sudah terisi, kalau salah satu aja kosong, salah satu ya. Salah. Kalau tidak kosong ya, kalau semuanya tidak kosong, maka proses dilanjutkan. Tapi kalau salah satu saja yang kosong, maka saya kasih kotak pesan. Ya, misalnya begini. Kode, nama, satuan, harga beli, harga jual harus diisi atau tidak boleh kosong. Oke, kemudian ini mungkin misalnya peringatan. Ya, peringatan. Nah, saya kasih misalnya kotak dialog icon tanda seru. Oke, seperti itu ya, tanda seru. Nah, atau saya tambah keterangan informasi. Informasi kode, nama, satuan, harga beli, harga jual tidak boleh kosong. Nah, tetapi kalau sudah terisi semua, langkah selanjutnya adalah periksa kode barangnya. Apakah kode barangnya sudah terdaftar? Nah, panggil lagi jika tabel barang locate. Ya,
locate fn kode. Ya, dan tadi mungkin saya lupa juga fn kode di mana dia, button cari. Button cari. Ini fn kode aja biar mudah. Oke, saya kembali ke button tambah. Nah, locate dulu kode ya yang diketikkan di combo box kode, oke, dengan LO case insensitive. Nah, cari dulu kodenya. Ada nggak? Nah, kalau kodenya ada, maka tidak boleh disimpan. Kalau berhasil di locate berarti ketemu. Kalau ketemu nggak boleh disimpan. Kasih kotak pesan. Ya, kasih kotak pesan bahwa kode barang tersebut sudah terdaftar. Ya, nah kita kasih misalnya apa namanya, peringatan atau apa ya, ditolak, gitu ya, ditolak. Nah, pakai MB icon stop, artinya tanda silang, tidak boleh dilanjutkan. Nah, tetapi kalau ternyata tidak berhasil di locate, kita menambah, tapi tidak berhasil di locate, tidak ketemu kode barangnya, nah kita baru boleh melanjutkan. Ya, kalau menambah data barang, jika kode barang belum ada, jika barang belum ada, baru boleh nambah datanya ya. Nah, menambah data barang itu panggil tabel barang, ya, panggil append, ya, append. Append itu artinya buat baru. Nah, nanti di akhir jangan lupa panggil tabel barang post, simpan ke database. Ya. Nah, setelah itu cara mengisi tabelnya gimana? Nah, jadi tabel barang gunakan fill by name lagi, ya, fill by name fn lagi. Jadi saya teruskan 2 3 4 5 6 7 8. Fill kode, fill nama, fill jenis, fill jumlah. Jumlah harus 0 ya. Jumlah satuan, kemudian harga beli, kemudian harga jual, kemudian nilai modal, ya, sebagai string aja semua, sama dengan siapa. Lanjut. Nah, kode diambil dari combo kode titik teks, kemudian nama diambil dari teks nama titik teks, kemudian jenis diambil dari teks jenis titik teks, kemudian jumlah harus 0, data barang jumlah harus 0. Oke, satuan diambil dari teks satuan titik teks, kemudian harga beli diambil dari teks beli titik teks, kemudian harga jual diambil dari teks jual titik teks. Nah, nilai modal barang baru harus 0. Oke, ada salah di fn jumlah. Nah, tapi nanti ada kendala ya, kita lihat ya. Coba. Bukan kendala ini yang saya maksud ya. Nah, ini sebagai integer boleh. Ya, bisa sebagai integer dia ya. Oke, masih ada error. Ini juga bisa sebagai integer. Sekali lagi. Nah, kita coba tambah data barang baru, misalnya monitor. Oke, apa ya? Monitor atau CRT aja, monitor tabung ya. Monitor tabung. Oke, jenis barang misalnya hardware. Oke, atau layar lah gitu ya, layar. Nah, jumlahnya nggak bisa diketik ya. Satuannya buah. Modalnya misalnya 500.000. Jualnya misalnya 550.000. Nilai modal nggak bisa diketik, tekan tambah, maka loh, kok tidak terjadi apa-apa ya? Nggak yakin, kita cek database. Nah, kita cek database, kita refresh. Nah, rupanya monitornya masuk. Nah, ternyata monitornya berhasil masuk ke dalam database yang kita ketik dari di program tadi. Nah, tetapi kenapa nggak nampil? Nah, itu kesalahan kita. Nah, yang pertama adalah setelah tambah, ini harus di-refresh ulang string grade ini. Yang kedua, ini tidak berfungsi, ini juga harus di-refresh ulang. Nah, yang ketiga, setelah menambah, berikan kotak pesan bahwa data berhasil ditambah, lalu ini di-reset ulang. Ya, jadi beberapa masalah harus kita tangani ya. Jadi yang pertama, setelah tambah, ini harus muncul, ini juga harus muncul. Jadi untuk itu, supaya tambah, ubah, hapus, akan memunculkan ulang semua data yang di sini dan di combo box, berarti memunculkan data itu dipanggil berkali-kali di tempat yang berbeda, yaitu tombol tambah, tombol ubah, tombol hapus, kemudian form create ya. Jadi ada 4 tempat yang membutuhkan kode program menampilkan data. Nah, jadi untuk itu kode program yang menampilkan data tadi di sini itu terpaksa mau nggak mau, senang atau nggak senang, itu saya harus cut, saya siapkan di function baru supaya bisa dipanggil oleh siapapun.
dan tidak perlu diketik kode sepanjang itu. Jadi kita butuh kode tersebut di 4 tempat, masa kita copy paste ke 4 tempat, kan boros ya. Nah, jadi sehingga saya butuh sebuah prosedur, misalnya tampil SG, namanya tampil SG. Nah, jadi prosedur tersebut saya buat di sini, prosedur tampil SG. Tampil SG ini punya siapa? Tampil SG ini punya tipe data form barang. Ya, harus ada T form barang ya, begin dan end. Nah, jadi apa yang saya cut tadi di sana, lemparkan kemari. Oke, nah variabel baris harus saya tambah ya, var baris sebagai integer. Nah, jadi variabel baris yang tadi tempat tadi itu sudah boleh saya buang, tidak ada gunanya lagi di sini. Oke, nah dengan cara demikian, form create ini harus memanggil tampil SG. Nah, pada saat tombol tambah ditekan tadi, ya, supaya refresh dia, setelah data di posting, kita harus panggil lagi tampil SG. Ya, lebih mudah ya. Nah, nanti di tempat yang lain juga sama. Nah, sekaligus di tampil SG itu saya juga akan menampilkan kode barang di dalam tarik ini ya, pada saat ditarik combo box-nya. Nah, jadi untuk itu saya akan membutuhkan juga di sini kode program untuk combo kode barang. Ya, combo kode barang titik items titik clear, kosongkan dulu kode barangnya, lalu di add lagi. Ya, di add lagi dengan kodenya. Kode barang add kode barangnya. Jadi begitu tambah data baru langsung refresh ya. Coba sekali lagi saya tambahkan monitor LCD misalnya. Oke, coba master barang, katakanlah LCD. Nama barang adalah monitor LCD. Jenis barang adalah layar. Oke, satuannya buah. Misalnya harga belinya misalnya 900.000, harga jualnya misalnya 950.000. Kemudian saya tambah, mudah-mudahan di sini sudah muncul monitor LCD. Iya, di sini juga muncul ya. Oke. Nah, yang kita lupakan adalah kotak pesan bahwa data berhasil ditambah. Lalu panggil data baru untuk kosongkan agar bisa diisi data baru. Ya, itu dua hal kita lupakan. Jadi sehingga setelah data berhasil disimpan, mana dia? Setelah data berhasil ditambah, oke, ada baiknya di sini kita panggil kotak pesan application message box bahwa data barang baru berhasil ditambahkan. Ya, kemudian di sini kita buat information. Nah, information itu ada ikonnya, MB icon information. Nah, seperti itu. Baru supaya dikosongkan, supaya bisa dikosongkan, kita tidak perlu ketik ulang combo kode kosongkan, teks nama kosongkan, teks jenis kosongkan, nggak usah. Kita cukup memanggil si button data baru ini aja. Jadi button data baru ini kita panggil, ya, button baru klik ini kita panggil, sendernya kita kasih tahu yang panggil adalah button tambah ya. Oke, jadi begini, button dari sini juga bisa ya, button tambah, klik, button tambah klik ya. Nah, jadi setelah message box ini kita boleh kosongkan, panggil dengan cara panggil button kosong klik, button baru klik, yang manggil adalah button tambah. Nah, ya begitu ya. Nah, jadi saya akan langsung aja untuk menghemat waktu untuk membuat yang button ubah. Apa beda ubah dengan hapus? Bedanya kalau tambah, kode barang belum ada, baru boleh nambah. Kalau barang sudah ada, tidak boleh nambah. Kalau ubah terbalik, justru karena kode barangnya tidak ada, maka nggak ada yang bisa diubah. Tetapi kalau kode barang sudah terdaftar, baru kita bisa ubah. Jadi ubah itu kondisinya sedikit berkebalikan dari tambah. Jadi saya akan copy paste codingnya dari fitur tambah. Ya, saya akan copy paste di sini. Nah, yang awal-awal sih sama ya, bahwa pastikan semua informasi ini terisi. Kalau semua sudah terisi, kita lanjut. Kalau salah satu saja tidak terisi, kena di else bahwa informasi ini harus tidak boleh kosong ya. Oke, tapi kalau sudah terisi, cari. Ada nggak? Nah, kalau ada kita edit, kalau nggak ada kita message box, terbalik ya. Nah, jadi kalau ada kita edit, ya, edit. Kalau tidak ada, kita message box. Else. Jadi kalau nggak ada kita kasih message box, kalau ada kita edit. Nah, cara edit adalah panggil function editnya. Memang ada function edit sih. Nah, tabel barang diedit ya. Nah, kode tidak diganti, tidak boleh diedit. Nama dan jenis boleh diedit. Jumlah tidak boleh diedit, bahaya, bisa terjadi korupsi. Nah, nilai modal juga tidak boleh diedit, bisa terjadi korupsi. Jadi sehingga yang diperbolehkan untuk diedit adalah nama, jenis, satuan, harga beli, harga jual. Diedit, diberikan nilai baru, posting,
tampilkan, lalu kasih kotak pesan bahwa data baru berhasil diubah. Kita coba, setelah ini kita akan mencoba hapus. Oke. Nah, kita edit misalnya apa ya? Mouse, saya ganti jadi tikus misalnya ya. Nah, maunya ini bisa double klik ya. Aduh, maunya bisa double klik lalu muncul di sini ya. Nanti akan kita buat. Oke, kasih kode mouse atau dicari di sini juga bisa. Diketik M, kode mouse, cari. Ini bukan mouse nih, ini tikus, gitu ya. Lalu kita perbaiki, tekan ubah. Oke, ini sudah berhenti jadi tikus. Data baru berhasil diubah, tekan OK, maka tikusnya juga hilang. Karena data sudah berhasil diubah ya. Nah, dan yang terakhir adalah double klik ya. Bagaimana kalau string grid ini double klik lalu kita hapus? Kita belum sempat buat hapus ya. Nah, kalau untuk membuat hapus sih gampang aja. Karena hapus dengan ubah itu hampir sama, yaitu sama-sama kalau datanya ada baru bisa dihapus. Datanya ada bisa diubah, datanya ada baru bisa dihapus. Tapi kalau datanya tidak ada, apa yang mau dihapus ya? Nah, jadi untuk itu coding untuk hapus itu dengan coding untuk ubah itu hampir sama. Hampir sama, jadi saya copy aja. Oke, untuk button hapus ini dia. Nah, jadi di button hapus itu bedanya cuman panggil tabel delete ya, cuman panggil tabel delete. Ada fitur yang namanya delete, beres, delete, selesai. Nah, gitu dia. Nah, jadi lalu keterangannya adalah data barang sebentar ya, data barang berhasil diubah, terus ini data barang berhasil dihapus, data barang berhasil dihapus. Oke, nah kemudian mungkin keterangannya salah ya, kode barang tersebut tidak terdaftar. Kalau error tidak terdaftar ya, sebentar, ini saya perbaiki, kode barang tersebut tidak terdaftar. Jadi kalau kita mengubah data barang, apabila tidak ketemu, kita cari kode barangnya tidak ketemu, maka kasih tahu bahwa kode barangnya tidak terdaftar, jadi nggak bisa dihapus, nggak bisa diperbaiki ya. Oke, nah jadi kita siapkan juga yang double click tadi. Nah, jadi yang double click tadi itu di string grid ya. Nah, jadi string grid itu punya fitur on double click, Cuman ya on double click itu bagaimana cara kita mendapatkan letaknya ya? Nah, letak tempat double kliknya itu ya. Nah, jadi saya sedikit ragu juga ini. Nah, jadi di SG ini dia ada row index nggak? Row index, mana dia ya? Sepertinya tidak ada fitur itu ya. Cell double click, row index, call index. Ya, saya mencari fitur yang bisa mengambil posisi kita klik ya. Kolom. Oh, ini ya, call dan row. Oh, ada, rupanya ada ya. Ayo kita panggil fitur row ya. Jadi saya pinjam variabel baris sebagai integer. Jadi setiap string grid ini diklik, maka saya boleh panggil sg.row itu berikan kepada variabel baris. Jadi kalau saya klik pas di data ke-1 atau data kedua, maka baris akan memperoleh baris kedua gitu ya. Nah, jadi baris akan saya buat sg.row. Oke, sg.row. Nah, selanjutnya tampilkan data di row itu ke text box-nya masing-masing, tapi dengan catatan selama baris ya, selama baris itu dengan catatan selama baris ya, baris ini ada di antara 1 ya, atau boleh saya buat selama baris masih lebih kecil dari jumlah data tabel barang. Ya, record count. Nah, kenapa kita harus if lebih periksa dengan record count? Jangan-jangan yang kita klik itu nggak ada data, maksudnya tabel barang kita itu nggak ada data, tapi kita klik di baris kelima. Nah, nanti kita ambil data di baris kelima itu nggak ada, error. Nah, jadi untuk itu kita perlu if. Jika baris yang diklik tidak melebihi jumlah data, kita akan melanjutkan. Nah, kalau ternyata melebihi, abaikan saja. Oke, jadi menampilkannya gimana? Combo kode titik teks diambil dari string grid di sel ke 0, di sel ke kolom 0 di baris tersebut yang kita klik. Ya, oke, terus lanjut. TXT nama, TXT jenis, TXT jumlah, teks apa lagi ya? Satuan, teks beli, teks jual,
teks modal, ya, titik teks sama dengan SG row ini ya. Oke, jadi string ke sel ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 mungkin perlu dirapikan juga. 7, lalu kita jalankan dan coba ya, saya double klik master barang, double klik monitor, nah muncul dia di sini. Double klik keyboard, muncul di sini. Saya double klik siapa lagi? Tikus ya, muncul dia di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal kita panggil hapus, udah hilang. Data barang berhasil dihapus. Jadi demikianlah demo video merancang aplikasi bisnis, hanya fitur form barang di sesi ketiga ini. Ini video yang sambungan ketiga ya. Untuk fitur laporannya mungkin akan dibuat di video yang lain ya, tapi tidak dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah di channel saya Robin. Selamat mencoba semuanya.